Halo, selamat datang kembali di Ida Explore Insider Channel. Kita masuk ke video part ketiga ya, atau part terakhir untuk hari ini. Oke, langsung aja ke saham yang pertama, yaitu ada Tower. Nah, untuk Tower ini belum berhasil breakout top box ya, di harga 1030. Hari ini sudah sempat ke 1030, tapi akhirnya closing di 1010. Nah, ini kalau misalkan belum punya, ini karena signalnya sebetulnya spek buy sudah dari tanggal 9 Agustus kemarin ya. Ini harusnya sih sudah sekitar 8%, hampir 8% ya. Nah, ini kalau misalkan yang belum punya, better tunggu dia breakout top box aja 1030-nya. Buat target boleh pakai target R3 ataupun R4 ya untuk towernya. Lanjut ya ke BDKR. BDKR masih strong uptrend. Nah, hari ini dilanjut lagi 10%, 10,6% ya. Apakah dia bisa menembus 568 ya? Kalau yang sudah punya masih bisa hold ya. Kita lanjut ya ke BDKR, kita update aja karena sudah cukup tinggi naiknya. Selanjutnya ada BES. Nah, ini BES sudah terpantau sideways ya. Sudah mulai dari tanggal 1 Agustus kemarin. Nah, ini dipantau-pantau aja. Kalau misalkan teman-teman tertarik buat cicil-cicil harga ya, kalau saran saya sih tunggu dia berhasil closing dulu di atas harga 163 ya. Nah, untuk saat ini sih kalau misalkan mau ambil posisi selama dia nggak tembus dari 159 sih sudah bisa sebetulnya. Tapi kalau mau antri, boleh antri di atas harga 161 ya kalau misalkan mau masuk di base ini. Tapi kalau saran saya tunggu dia closing di atas 163 dulu aja better. Nah, untuk saat ini masih trading jangka pendek ya. Kalau misalkan mau ambil posisi di atas 161 atau di harga 162-nya. Untuk targetnya boleh pakai target R1-nya dulu atau pakai target di 175-an ya untuk base. Selanjutnya ada TOTL ya. Untuk TOTL hari ini belum bergerak, dia doji ya. Kemarin di hari Jumat ini dia koreksi 1,5%. Nah, ini masih kita pantau aja ya. Kalau yang belum punya tinggal lihat aja besok apakah dia menghijau lagi ya. Kalau misalkan dia bisa bertahan di atas 380 ini masih oke. Harusnya sih kalau misalkan mau lebih bagus kalau dia berhasil closing di atas 386 nih. Nah, targetnya boleh pakai target yang R3 ataupun di atasnya atau sekitar di harga 418-an ya untuk TOTL-nya. Ini target ini untuk yang teman-teman yang sudah masuk dari tanggal 10 Agustus ya untuk TOTL. Selanjutnya ada Degik. Degik hari ini menguat 1,7%. Nah, ini dipantau besok ya kalau dia kembali menguat lagi. Untuk targetnya sih boleh pakai target JT ya di 122 ya kalau misalkan teman-teman mau masuk. Dan ini ada resistannya cukup kuat ya di area R1-nya atau di harga 119-nya. Nah, ini kalau bisa tembus breakout ini benar-benar bagus ya, bisa ke JT 122 ataupun 125 dulu ya untuk targetnya The Gig. Selanjutnya UFO ya. Nah, UFO hari ini mantul lagi nih di area support 186. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau masuk di UFO, targetnya sampai di harga 246 aja dulu ya. Karena memang pergerakannya dia naik turun naik turun naik turun. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut lagi, ya boleh taruh target di 246 ataupun di 226 kalau nggak mau kejauhan. Kalau saya sih lebih prefer di 246 ya. Tapi kalau misalkan dia turun di bawah 186, sebaiknya jangan masuk dulu ya untuk yang belum punya. Selanjutnya RALS. RALS juga ini boleh diperhatikan kalau besok lanjut ya atau di minggu ini lanjut bisa bertahan di atas 570 nih. Nah, kalau bisa bertahan di atas 570, targetnya boleh di harga JT yaitu di 595 ataupun mau pakai target di dekat-dekat R2 ya di 605 ataupun di 608 untuk RALS. Selanjutnya PEC. Nah, untuk PEC ini sudah tiga hari ya dia gas terus.
Hari ini juga ditutup di 9,9% ya. Ini saham akselerasi. Nah, ini kalau lanjut boleh targetnya dinaikin lagi ke 196-an ya untuk PEG. Ini mudah-mudahan sih bisa profit gede nih buat teman-teman kalau yang sudah masuk. Jadi boleh hold dulu kalau dia berhasil breakout dari JT-nya 180 ya. Mudah-mudahan sih bisa sampai ke 196 atau ke sekitar R3-an ya di 198-nya. Lanjut ke Axio. Axio masih pelan-pelan naiknya. Hari ini kembali menguat lagi 1,8% ya. Sayangnya belum bisa closing di atas 172. Nah, kalau dia bisa closing di atas 172, ini akan sangat bagus. Mudah-mudahan bisa lanjut targetnya ya ke R3-an ya di 210-an untuk Axio. Selanjutnya Indi hari ini bagus. Dia sudah keluar dari area chart patternnya ya. Dia keluar dari patternnya. Ini breakout dia. Nah, kita lihat apakah besok Indi akan ngegas ya. Kalau misalkan ngegas boleh pakai target di R3-nya ya. Sebetulnya ini target untuk dari yang tanggal 8 Agustus kemarin yang sudah masuk dari tanggal 8 Agustus ini targetnya. Nah, kalau misalkan yang belum punya, kalau misalkan mau masuk besok bisa antri di atas harga 2040. Targetnya boleh pakai target R3 di 2190-an ya untuk target Indi. Lanjut ke Harum. Harum hari ini juga menguat 1,2% ya. Ini masih cenderung menurun, tapi kita lihat hari ini sudah mulai ada perlawanan dan sudah mulai closing di atas baseline 1570-nya. Closing di 1580 untuk Harum masih untuk trading jangka pendek ya. Targetnya boleh di R1 sekitar di 1640 atau di baseline yang atas di sekitar harga 1655 untuk Harum. Selanjutnya BSSR. BSSR hari ini menguat ya 3,3%. Dia lanjut lagi. Ini signalnya sudah dari tanggal 15 kemarin. Nah, ini masih lanjut. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut lagi boleh naikin targetnya ke R3 ya untuk ke BSSR kalau yang masih hold. Selanjutnya PTBA. Nah, PTBA belum berhasil breakout top box ya, 2820-nya masih malu-malu dia. Ini sideways sudah cukup panjang nih dari mulai tanggal 3 Juli ya, dia naik turun dan ini sudah mulai sideways. Dan untuk top boxnya atau resisten saat ini terdekat ada di 2820. Ini kalau tembus boleh pakai target R2 ya di sekitar 2950 atau kalau mau pakai target R4 di dekat-dekat JT di 3140 ya, ini juga boleh untuk kalau yang tertarik sama PTBA. Selanjutnya ada Dewa. Dewa hari ini menguat lagi 5%, closing di harga 63. Nah, kalau lanjut next targetnya boleh dinaikkan ke R2. Kalau saya lebih prefer kalau misalkan teman-teman udah punya langsung aja pakai target R3-nya di harga 74-an ya untuk Dewa. Lanjut ya ke Bumi. Nah, untuk Bumi hari ini menguat 6,7% ya, sempat 9%-an tadi karena high-nya hari ini sempat menyentuh 151. Target R3-nya belum kena ya di 153 ya. Ini juga ada chart pattern-nya. Nah, ini kalau misalkan dia tembus flag-nya, mudah-mudahan sih bisa kuat naik ke R4 atau bahkan lebih. Jadi kalau yang sudah punya boleh hold dulu. Kalau yang belum punya tinggal lihat besok apakah dia lanjut lagi di atas harga 146-nya atau enggak ya untuk Bumi. Lanjut ya ke Toba. Toba ini juga setelah turun cukup dalam ya, ini sudah sideways lagi sekitar dari awal bulan ya, dari mulai 2 Agustus ya, 1 Agustus. Nah, ini kalau misalkan dia berhasil breakout top box dari harga 378, mudah-mudahan sih untuk targetnya bisa menuju ke 414-an ya, atau kalau mau pakai JT-nya juga boleh di 422. Nah, kalau teman-teman tertarik bisa antri-antri selama dia masih bertahan di atas harga 356.
Selanjutnya Adro juga lanjut menguat 3,15% ya. Ini juga ada kita bahas dari tanggal 14 Agustus kemarin. Hari ini dia juga ada lewat trennya ya, ada garis tren. Nah kita lihat apakah lanjut atau balik nih. Kalau mudah-mudahan sih lanjut ya. Kalau lanjut boleh targetnya dinaikin ke R4-nya ya di 2740-an. Tapi kalau misalkan R3-nya juga belum kena, kita lihat aja apakah dia lanjut lagi di perdagangan besok atau enggak ya. Buat yang sudah punya. Kalau yang belum punya ya tunggu aja dulu, atau kalau mau antri ya tunggu dia agak koleksi dulu dikit ya. Mungkin bisa antri-antri sekitar di harga 2580-an ya atau di atasnya. Selanjutnya ada ADMR ya, bareng sepertinya sama Adro. Hari ini juga lanjut menguat 3,8%. Target R4-nya belum kena ya. Ini buat yang masuk sudah dari tanggal 14 Agustus kemarin. Mudah-mudahan sih bisa kena R4-nya ya, masih bisa hold. Yang belum punya bisa antri-antri di atas harga 1135. Kita lanjut ya ke SMSM. Nah, SMSM ini ada perlawanan ya. Ada perlawanan di harga 2070. Mudah-mudahan bisa kembali lagi ke trend channelnya dia nih ya. Kalau misalkan dia bisa closing di atas 2150 ini bagus. Ya, kalau misalkan dia bisa closing di atas 2150 ini boleh pakai targetnya nanti, karena ini saat ini untuk target R2 R3-nya belum keluar ya. Kalau misalkan dia bisa closing di atas 2150 nanti targetnya akan kita update lagi. Tapi paling enggak untuk saat ini kalau mau pakai target di trennya, kalau misalkan dia lanjut menguat, boleh pakai target di trend sekitar 2420. Selanjutnya ada PGEO. PGEO masih bagus banget ya. Hari ini transaksinya juga makin naik lagi ya, 223 miliar. Kita lihat apakah dia bisa menyentuh R3-nya atau R4-nya. Yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stop-nya ya kalau masih hold saham ini. Lanjut ya ke LP. LP ini boleh dipantau-pantau juga ya. Kalau misalkan mau masuk, tunggu dia kuat di atas 2310 ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ambil posisi di 230 ataupun 232, kalau mau ambil posisi boleh ya. Untuk targetnya di R1 238 ataupun mendekati R2 boleh pakai target 244 ya untuk LP. Selanjutnya ada TBLA. TBLA ini belum berhasil tembus dari baseline ya. Ini berapa kali coba menembus baseline, nggak jadi. Dipantau aja kalau belum punya, tapi kalau sudah punya masih bisa hold dulu ya. Mudah-mudahan besok ditembus lagi baseline-nya, yaitu di harga 810. Hari ini sempat tembus ya ke 820, tapi sayangnya closingnya di baseline-nya lagi. Nah, ini dipantau aja kalau misalkan dia kuat dan bisa lewat dari 810, mudah-mudahan sih bisa closing di atas 835. Kalau sudah closing di atas 835, mudah-mudahan bisa ke R3 atau R4 ya untuk TBLA. Lanjut ke SSMS. SSMS hari ini doji ya, sebelumnya merah. Ini boleh diperhatikan untuk perdagangannya besok kalau dia berhasil breakout top box 1225. Targetnya boleh pakai target R2 ya. Ini target R1 ini sebetulnya udah kena buat yang sudah masuk dari tanggal 10 Agustus. Nah, untuk target R2-nya belum kena. Kalau dia berhasil breakout dari 1225, target R2-nya ada di 1278 untuk SSMS. Tapi kalau misalkan masih mau hold, mudah-mudahan bisa ke R3 ya di 1346. Dan saham yang terakhir ada ASA. ASA ini kita update aja, hari ini masih strong ya. Yang sudah punya boleh naikkan trailing stopnya aja dulu ya. Untuk next targetnya ini kalau misalkan target terdekat itu ada di harga 180 untuk ASA. Yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stopnya. Boleh pakai trailing stop di bawah harga sekitar 155 ya untuk TS-nya.
Oke, sampai di A saja ya untuk hari ini ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman semua bisa cari-cari saham yang masih di bawah. Kalau yang sudah tinggi ini hanya kita update saja. Jangan lupa naikkan trailing stopnya aja kalau sudah punya ya. Kalau yang belum punya, mendingan cari saham yang masih bergerak di bawah. Semoga membantu ya. Sampai ketemu lagi besok. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa support channel ini dengan like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi besok. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.